selamat datang di Nebusan, nemenin Abus makan. Kali ini gue bersama Kintan, akhirnya ya Bus ya, terwujud juga. Iya, komennya banyak loh, Kintan bocah Bekasi. Emang lo beneran bocah Bekasi apa? Enggak sih sebenarnya. Jaktim kan? Gue kecil, enggak, tinggal gue sekarang di Bekasi. Gue kecil di Kemayoran, Bus. Bocah Mayoran. Gue bocah Mayoran, dari Orok. Tetangganya cowoknya Caca? Cowoknya Caca, bener. Tetangga? Enggak tetangga banget sih. Kalau dia kan di daerah Hutan Panjang tuh. Iya, kalau gue di dimana? Sumur Batu. Oh, di Sumur Batu. Yang tahu Sumur Batu? Gue tahu. Lo tahu? Tahu Lo gue. tahu semua daerah, bingung. Ada saudara gue di Sumur Batu. Demi apa? Bukan saudara gue, om gue malah. Udah Sumur meninggal. Batu mananya? Gak tahu gue, jarang main. Gila, banyak lah Bus. Ini Om gue yang sering ke rumah gue, karena di rumah gue ada yang lebih tua lagi. Oh, jadi gue jarang gitu kesana. ya? Gitu. Emang gitu ya? Itu banyak jajanan di situ. Banyak banget sekarang. Gue pernah syuting sama Alika. Di situ di Sumur pasar Batu. Pasar Sumur Batu. Sumur Batu sama Alika. Terus sekarang lebih ramai lagi. Alika, Salwa, panjang deh pokoknya itu. Pasti direkomendasiin Salwa. Enggak tahu gue. Enggak tahu. Lupa. Itu udah lama banget waktu zaman di Lebak Bulus. Wah, udah lama banget. Lama sekarang parah. Lebih banyak lagi, Bu. Nih, Tan. Santai-santai aja dulu kali pertanyaannya. Dia selalu menghindar dari rebusan ini, kenapa gue bingung? Padahal gue nanya yang biasa-biasa aja gitu. Takut. Pertama lo boleh jelasin deh atau describe ya diri lo. Siapa sih Kintan? Dia apaan sih jangan kayak gitu. Lah. Pertanyaannya describe diri gue Lah. Kintan. Describe lo. Kintan tuh seorang wanita ya. Nggak tahu kalau kayak gitu. Coba. Gue nih ya. Gue sebenarnya paling susah untuk mendeskripsikan gimana diri gue. Berarti lo gak kenal sama diri lo? Mungkin bisa dibilang. Kenapa? Kenapa? Gimana sih Bos? Jawabnya. Kalau lo gak kenal diri lo, berarti lo selalu memprioritaskan orang lain daripada timbang diri lo. Kayak menurut gue, biar orang lain aja yang kenal gue. Tapi sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Nggak Harusnya, boleh lah, lo harus kenal diri harus lo. mengenal diri gue. Kayak gue sih sebenarnya itu kan gue negatif describe Abus. Coba. Abus itu kan lo nanya gue. Nah, lo gimana sih Bus Siapa sih orangnya? Abus? Iya. Siapa Siapa sih Abus? Abus itu seorang laki-laki yang selalu ingin tampil happy, ceria, jahil. Bukan berarti dia nggak pernah sedih gitu. Tapi di dalamnya belum tahu. Dia sosok laki-laki yang selalu menutupi kesedihannya di dalam kesendirian. Oh gitu. Gitu. Ya kalau gue apa ya? Orangnya ya pokoknya itulah. Kintan adalah. Iya, anak gembala selalu beriak. Kurang lebih enggak sama kayak lo sih. Gue tuh orang yang suka memendam. Suka memendam. Iya. Pantes ger. Gue prediksi dari kemarin. Iya, pikiran. Gue baru-baru ini. Pikiran Bus. tuh bisa ke GERD. Gue GERD baru-baru ini doang. Ya itu pemicunya kan karena banyak pikiran. Iya sih. Bukan cuma makanan. Kalau makanan seblak, gue juga makan seblak. Lu makan yang pedas-pedas, gue makan yang pedas-pedas. Gue lebih pedas. Benar sih. Bedanya kan gue mikir atau enggak. Aku terlalu pemikir sebenarnya. Kalau gue enggak, bodo amat aja. Jalanin aja. Jalanin aja, let it flow. Terus apa ya lagi? Gue memendam iya. apa sih yang memendam? Apa sih yang memendam? Terus apa lagi sih? Cengeng sih Bus gue. Cengeng lah aslinya. Cengeng asli. Padahal casingnya galak loh. Aslinya Lu cengeng. tuh galak loh. Iya, Muka lu tuh muka bawang merah gitu. Siapa yang mengira aku orang Batak? Rahang lu tegas. Iya, banyak orang yang bilang gue orang Batak. Padahal lu Bokap gue orang Sunda, nyokap gue ada keturunan Padang. Tapi gue lahir di Jakarta. Padangnya tegas. Padangnya tegas ya, Sumatera. Orang Sumatera. Sumatera, rahang-rahang Sumatera, Padang. Iya. Ternyata lo ada Padang ya nyokap ya? Ada. Padang Pariaman. Lo anak keberapa Tan? Gue anak ketiga dari 3 bersaudara. Berarti lo bontot. Bontot. Abang-abang lo pada nikah? Belum. Gue punya kakak, yang paling atas tuh kakak yang kedua abang. Dua-duanya belum nikah. Oh, cewek cowok cewek. Cewek cowok cewek betul. Oh, belum nikah. Masa lu mau duluan Tan? Tungguin Gue lah. udah dikasih jalur sama kakak Oh, gue. udah, Iya. lu duluan deh, Kalau gue- emang lo mau nikah dah. Tan deh gue masih puyeng nih, lo gitu ya. Iya. Kalau emang jalannya gue duluan, kenapa enggak? Gas, betul. Nah. Gue juga gitu tuh. Tapi emang kaput sih lo. Mainin aja duluan aja.
Ah, tungguin aja. Tunggu deh. Tungguin aja lah. Gue nggak mau ngomong guys. Masa keluar dari mulut gue kan nggak etis gitu ya nggak. Nah, lu tuh di keluarga tuh Kintan yang seperti apa? Apa sih pertanyaannya kayak serius, gitu? kalau misalkan di kantor kan kayak lu ceketan gitu aja, cekatan. Kayak cakatan, kayak Ainer, cekatan. Gesit gitu orangnya, terus suluk segalak. Apa lu di rumah tuh sebenarnya orang yang jarang keluar kamar atau justru lu yang kayak keibu-ibuan di rumah, lu yang suka masak, suka ini, suka itu gitu. Di rumah semenjak bokap gue nggak ada, Bokap lu udah nggak ada? Bokap gue udah nggak ada. Oh, nggak ada. Wewe. Udah yatim ya. Udah yatim. Yatim mana Kita- bapak? Kemana? Ke Balikpapan. Sama. Ngerantau. Iya pulang. nggak pulang-pulang, nggak tahu nyasar kayaknya buset. Terus. Iya di rumah semenjak bokap gue nggak ada, gue sih merasa gue adalah orang yang paling diandalkan sama nyokap gue. Jadi nyokap gue kalau minta tolong atau apapun gitu, itu pasti ke gue. Tapi kakak abang lo ada di rumah? Ada. Semua masih ada di rumah, masih bareng. Ya kan misalkan nyokap gue minta anterin kemana, pasti selalu gue deh. Pokoknya yang diminta tolongin pertama pasti gue. Bisa bawa motor emang lo? Bisa. Siapa yang bilang lo nggak bisa bawa motor ya? Nggak ada. Dinda kali lo maksud? Oh iya, Dinda nggak bisa Dinda yang bawa nggak bisa motor. motor. Kalau gue bisa. Terus. Terus udah di rumah ya. Diem aja sih gue sebenarnya nggak bisa di rumah tuh bukan orang yang suka cerita ke orang rumah. Iya sama memang. Jadi gue cerita ke siapa? Cowok gue paling. Coba lu cerita ke mak lu. Cowok gue cerita. Sambil makan ya? Ambil makan apa kita bos? Makan nih Kintan nih requestnya Salaria pagi-pagi. Gue mau mesen kayak lu. Kok kita beda gini sih bos? Menurut gue nggak kenyang gue. Kata siapa nggak kenyang, lo lihat ayamnya segede apa? Tetep nggak ada karbonya dikit. Kan bisa diubah pakai nasi yang lu. Gue kan karbo banget gue. Ini kan nih tetep proteinnya- nih ayamnya banyak, ada telur. Oh iya, Tuh, ada nasi. Lengkap ya semua. Lengkap. Tapi nggak ada sayur. Lah, sayur ntar siang. Ini kan masih pagi. Ada Tan sayur kan siapa lu Tan? Emang ada sayurnya? Ada. Tuh. Oh iya. Yang rice bowl. Ini adanya nih Tan, Ini sambelnya. favorit gue bos kalau ke Solaria. Iya. Gue selalu pesan ini. Kalau gue bihunnya sih, lebih soalnya. Bihunnya the best sih juga sih. Bihunnya the best. Tan ngomong-ngomong bokap nih Tan. Hai. Tahun berapa Tan bokap lu meninggal Tan? Tahun baru 2023 kemarin. Oh, bukannya dari lama. Enggak, baru. Berarti baru 2 tahun dong. Nanti Mei 2 Ih, tahun. kayak wak gua anjir. Nanti Mei 2 Wak tahun. gua baru juga. Terus apa? Oh iya, ngomong sama bokap gue. Ngomong dulu, makan dulu ya. Iya, makan dulu guys. Makan coy. Makan bos. Makan. Nggak ada jargonnya di sini. Ngomong-ngomong bokap nih Tan. Kan meninggal tahun 2023. Sakit apa Tan bokap Tan? Sebenarnya dari bokap gue yang masuk rumah sakit tuh kayak singkat banget gitu bos. Cepat. Cepat, cuma 2 bulan. Jadi bokap gue tuh emang ada riwayat gula, Ah ya. penyakit gula. Terus udah 2 tahun bokap gue udah nggak kerja nih, udah di rumah aja. Kan Iya, orang tua tuh kalau di rumah aja kan pasti bosen, nggak ada Bosen, kegiatan iya. gitu kan. Nggak tahu terus. Apalagi laki-laki Tan. Iya betul, laki-laki. Jadi kayak bosen nih di rumah ya. Bosan terus kalau misalkan dia nggak kerja pride itu turun. Iya benar. Masih gampang marah-marah. Benar, ngambek terus di rumah tuh bokap gue. Terus itu pas banget di saat gue lagi nganggur bos. Pas banget ya. gue. 2023 kan lu udah gede lah ya. Udah lah, 2023 gue udah 24 tahun bos. Iya. Tuh apa namanya, pas banget gue di cut off dari kerjaan gue kan. Di cut off dari kerjaan gue terus Lu sih. pas banget. Tapi gue beruntungnya gini, gue ngerasa beruntungnya gini di saat bokap gue sakit ada gue, jadi nggak cuma nyokap gue yang di rumah, jadi gue pas bisa banget lu lagi nemenin. free ya? Nah iya lagi free. Jadi tuh bokap gue tiba-tiba ngerasa dadanya tuh sesak nafas gitu, dibawa ke IGD lah. Dibilangnya katanya kena serangan jantung. Udah tuh bu, selama pokoknya dari kejadian dia sesak nafas sering banget kambuh. Terus dibilangnya Kaki bengkak nggak?
Kakinya nggak bengkak. Nggak bengkak. Kurus cuma jadi kurus. Karena diabetes itu. Karena diabetes itu. Basah berarti. Kering. Kering ya kalau kurus gitu ya. Kalau kurus kering. Tapi kurusnya nggak yang kurus-kurus banget, Bus. Iya. Makan normal. Terus udah semenjak kejadian bokap gue masuk IGD tuh sering banget kambuh-kambuhan. Terus pas banget baru 2 bulan apa? Pokoknya sebulan tuh bisa 3 kali, 3 atau 2 kali Masuk gitu. rumah sakit. Masuk rumah sakit. Terus? Di apa namanya di opnam. Opnam pulang gitu terus. Terus baru 2 bulan apa? 2 bulan bolak-balik rumah sakit. Terus udah bokap gue masuk rumah sakit lagi. Pas banget gue lagi apusan nih. Apusan tuh lo tau apusan nggak? Apusan. Nggak tahu ya. Nggak tahu gue apusan. Kayak gantian gitu. Oh, apusan. Iya, iya. Gantian. Jadi dari malamnya tuh gue sama nyokap gue yang nungguin. Udah lama gue nggak dengerin. Apusan gue juga. Apusan anjir, gue jadi Gue lupa. juga tahu dari nyokap gue. Iya, ganti-gantian. Ganti-gantian. Jadi Sip-sipan. betul, sip-sipan. Dari malamnya tuh gue sama nyokap gue udah nungguin. Dari pas baru masuk rumah, masuk IGD. Terus paginya gantian sama abang gue. Gantian sama abang gue. Terus pas banget, itu kan masih di IGD kan. Ceritanya mau dipindahin ke HCU. Nah terus pas saat gue pulang sama nyokap gue bersih-bersih lah, maksudnya istirahat lah, tidur. Gue baru tidur. Gue pulang ke rumah tuh baru jam 8 pulang. Terus sampai rumah, nyokap gue bangunin gue, Bus. Nyokap gue bangunin, tan bangun gitu. Ini si IGD-nya, orang IGD-nya nelpon. Terus abang gue nelpon juga. Terus abang gue nelpon katanya disuruh ke sono. Katanya udah kesana aja. Nah gue bangun tidur masih pusing banget, Bus. Maksudnya malam gue begadang kan. Iya, jagain. Jagain, terus pagi-pagi dibanguninnya kayak gitu. Jam 12 siang tuh gue bangun, disuruh ke sana. Perasaan gue udah gak enak tuh, gue naik motor sama nyokap gue. Udah sampai sana ternyata udah gak ada. Abang Baru masih banget. taunya slow ya, kayak udah sini aja dulu. Iya, karena kalau misalkan kata dia kalau dikasih taunya pada saat Panik itu di juga jalan, di jalannya kenapa, jadi ya. ya. Meninggal. Pas banget tuh dia baru pindah dari IGD ke HCU. Kalau di HCU kan nggak boleh ditungguin siapa-siapa kan. Tapi jantungnya beneran jantung. Itu bingungnya, padahal nggak ada riwayat jantung tapi dibilangnya gagal jantung. Bisa ngaruh sih. Bisa ngaruh ya. Kalau diabetes itu bisa kemana-mana. Bisa ngaruh. Faktornya gula. Apalagi di rumah aja pikiran Dari gitu kan. insulin gak ngebus ke atas ada efeknya. Insulin turun juga ada efeknya. Iya benar-benar. Bisa sih benar. Dia meninggal Gitu, di hari itu. meninggal di hari Terus itu. respon lu gimana Tan? Pas tahu? Respon gue sedih banget loh. Ya dengan bapak. Walaupun ya gini. Terus paginya ntar dulu, terus paginya gini. Paginya kan gue kan kelihatan ngantuk kan. Bokap gue tuh sadar tuh, mas sadar. Biasanya agak bayan tuh kalau udah Terus meninggal. bokap gue ngomong gini, sini tidur masih muat kok, maksudnya satu bed berdua. Tuh gue sedih banget tau, maksudnya bokap gue habis kayak gitu, terus gue baru bangun tidur nih di rumah siangnya kayak anjir lah, gue nggak bisa kayak gini. Nggak bisa tahu kalau nyeritain bokap gue. Tapi emang orang meninggal ya? Hah? Orang meninggal kita ngerawat orang sakit mau meninggal. Pasti ini ya? Di hari-hari dia mau meninggal dia selalu ninggalin momen anjir. Iya ya, yang bakal keinget terus ya. Wah gua nggak mau makan. Tiba-tiba Nafsu. minta pepaya. Iya. Gua suapinin, gua minumin air. Iya ya, kenapa ya? Malam jam 8 jam 9. Gua begadang jam 3 tidur setengah 4. Setengah jam. Iya. Tapi sakit. Sakit emang lagi Sakit, gua ya? rawat. Gua sampai cuti tuh. Iya gitu. Gua kan kayak gini nih jarang pulang. Iya. Nah pas gua sakit, ya udah gua di rumah aja. Gua minta cuti sama Kak Indra. Iyalah jagain gua lu. Tapi pas banget lu jagain ya. Pas gua jagain. Sedih gak? Meninggal ya. Sedih lah, gila lu. Lu deket banget sama gua lu. Dari kecil gua sama gua justru sama mama gua tuh justru kalau ditahunin ya presentasinya nih berapa lama tinggal sama gua, berapa lama tinggal sama mama gua tuh sama mama gua paling lama. Iya. Mama Berarti gua udah nganggap lo udah nganggap lo sebagai orang tua udah lu iya. lah ya. Kakak bokap gua. Oh, kakaknya bokap. Kalau bahasa biasa itu tante ya? Ini tante. Tante ya. Terus itu memori lu kalau gua kan kayak gitu memorinya. Berarti lu diajak tidur di satu kasur ya. Ini masih muat nih sini gitu ya. Sini Tang. Berdua. Masih muat nih kayak gitu. Manggilnya Tang. Gue cuma manggilnya Itang.
Oh. Intan tuh. Biasanya panggilan kayak gitu guys, dari keluar dari mulut lo sendiri, Betul. ya kan? Lu nggak bisa ngomong Kitang, Gue Kintan. nggak bisa ngomong Intan. Gue kalau di rumah dipanggilnya Intan, Bus. Jadi lu dulu ngomongnya Itang. Itang, betul. Makanya semuanya bilang lu Itang. Benar. Nggak bisa tuh gue ngomong aku di rumah, aku, saya. Pasti selalu Itang. Itang. Ma Itang main dulu ya, Ma Itang berangkat dulu ya, gitu. Itang itu, Lucu ya? Itang Itang itu. Nah itu kan momen pas mau meninggal ya Tan. Iya. Pas bokap lo masih sehat nih Tan. Ada gak Tan momen yang masih lo inget sampai sekarang? Apa ya? Oh, Yang sangat berbekas. gue inget banget waktu gue lulus sekolah. Gue kan nggak lulus sekolah nggak kuliah ya, nggak langsung kuliah. Langsung kerja nih, Bus. Dulu ikutan bakti BCA. Tahu nggak bakti BCA? Tahu. Yang magang. Tuh, terus gue kan, Bogor. Bogor mana sih? Oh BRI Bogor. oh iya emang tergantung ininya. Nggak tahu gue kalau biasanya di mana. Pokoknya gue kan orangnya dari dulu tuh nggak pernah pergi jauh-jauh, nggak berani pergi jauh-jauh, Gus. Nah pada saat itu gue mau ngelamar bakti BCA tuh interviewnya, tesnya tuh ada di ini Sleepy. Tuh rumah gue masih di Kemayoran tuh. Nah itu bokap gue nganterin, Bus. Setiap hari? Nggak setiap hari, maksudnya pada saat tes itu. Oh iya. Iya. Terus kalau misalkan gue Nganterin anak perempuan nih. nganterin anak perempuannya, nggak tahu kenapa ya, gue ngerasa bokap gue tuh paling sayang sama gue, Ya. ngerasanya. Tapi kan udah kakak cewek lagi. Apa anak paling bontot? Iya benar. Gue bontot gue ngerasain. Benar-benar sih. Nah itu gue ingat momen itu sih. Kalau di saat bokap gue lagi misalkan jatuh dari motor nih, bokap gue rela buat nganterin gue. Padahal dia posisinya juga kerja. Iya nganterin gue kerja loh, bukan sekolah atau apa. Terus waktu sekolah juga gue tiap pagi selalu dianterin bokap gue. Selalu. Selalu. Gue kayak bakal kayak gitu deh. Kalau Sama anak lu, sama anak cewek lu. siapapun anak gue pasti Nggak gua siapapun. antar. Kalau bisa antar. Kalau bisa antar. Tapi kalau masih sempet ya gue sempetin. Iya. Jadi itu momen lu yang sama bokap lu di motor lah dianterin gitu ya. Gue ngerasa gitu. Terus bokap gue selalu apa sih namanya, Bus? Apa? Memastikan gue baik-baik saja. Jadi setiap kalau gue nyampe kantor kayak Tunggu lu masuk nyampe dulu. belum? Iya, entah gue Kalau misalkan dianterin diantar? atau kalau misalkan gak diantar, bokap gue pasti ngechat gue. Selalu, "Tang udah nyampe belum? Apa hujan nggak? Kehujanan nggak? Macet nggak?" gitu. Selalu kayak gitu. Oke. Tuh bapak tuh guys kayak gitu guys. Kalau di rumah cuek guys. Iya benar sih, bokap gue. Kayak seolah-olah tuh nggak peduli, padahal bener-bener Iya benar. harus kayak ngejaga Benar. anaknya, istrinya, laki-laki gitu Tan. Makanya lu jangan overthinking kalau laki lu cuek. Emang kayak gitu laki. Tapi kan gue maunya terlihat, Bus. Hmm? Bentuk sayangnya maunya terlihat. Itu sayangnya terlihat. Dipraktekkan gitu. Di Belum, action gitu. belum kali. Belum kali ya. Maksud dari selama lu pacaran nggak ada? Ada. Berarti kan terlihat dong. iya. Ada momen-momennya dong. Ada sih, bener sih, Bus. Orang lagian maunya terus-terusan. Iya kan nggak bisa Iya, nggak boleh. sesuatu yang berlebihan Tan, yang sesuatu yang terus-menerus itu akan terasa bosan Tan. Tan, ini apa namanya? Nggak spesial lagi. Tapi kayak cewek enggak ada, Bus. Bayangin cowok tiba-tiba act of service parah. Bingung juga sih. Tapi kalau dia sering setiap hari emang dia bocah kayak gitu, tiba-tiba, "Dih, ada apa nih gue digini nih?" gitu. Iya, maksudnya dia bukan orang yang act of service banget, terus tiba-tiba kalau act of service banget gue bingung Ngena sih kan? asli. Ngena Iya kan, sih. kayak, Ini wah, kenapa nih anjir. orang ya? Apalagi yang santai-santai aja pertanyaan. Santai kok ini. Sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah tahu. Yang udah dibawa. Nah, ngomongin ini dulu lah, biar langsung ke bawah-bawah nih. Apa? Lu dianjay itu sebagai apa kan? Aku dianjay sebagai personal asistennya Kak Indira. Indira ya? Menggantikan Kak Ainur. Ainur, ini penggantimu. Terus, gimana kerja di sini Tan? Seru gak?
So far seru banget. Seru ya? Seru banget. Sebelumnya kerja, Ini apa? ini kerjaan lo yang keberapa? Ini adalah kerjaan gue yang keempat. Keempat. Gue selama ini kerja Anjir, kantoran lu. terus. Pertama Gue kerja di Grab. Grab Indonesia. Cibubur. Enggak, gue kantornya pindah-pindah bus. Lo pernah di Mas Pion nggak? Gue pertama di Mas Pion, pertama banget di Tahun Mas berapa? Pion. Tahun 2017. Di saat Itu kan zaman-zamannya itu rame tahun banget. gua daftar Grab Car di Mas Pion. anjir. Serius? Sumpah demi Serius, Allah. Bus? Serius. Tapi lolos gak? Lolos lah. Oh, lolos. Mobil gua baru. Bagus berarti, nggak editan. Nah gue gitu tuh, gue kerjaan gue ngecek-ngecekin data lu. Asli atau Sumpah gua enggak? ke Mas Pion Plaza lantai 2. Mas Pion Plaza betul lantai 2. Kalau aku kerja di lantai 5. Itu gue di situ daftar. Terus kedua Kedua gue di Kemayoran. Kemayoran. Di koperasi gitu. operasi. Terus Terus yang ketiga gue terakhir di ini, di perusahaan jasa gitu. Dia bergerak di bidang penyedia jasa. Penyedia jasa apa aja ya? jasa apa aja. Ada di Pantai Indah Kalpit. Jauh banget bus, Anjir, gue jauh kerja bus. Bekasi kepik guys. Pulang Jalan mana pergi. ke sini? Jujur jauhan ke sini sih kayaknya. Tapi ada kereta. Ada kereta. Enaknya. Terus jalurnya enak sih kesini naik kereta. Enak. Iya, naik apa ya? Gue baru kali ini gue jadi anak angker. Angker dia. Angker anak Dia kereta, angker, bos. dia Dinda, Jihan. Udah. Tadinya kayak ada 4 deh. Nggak ada. Nggak ada deh. Oh, si Salwa kalau dia mau ini Salwa ya, kalau bawa pulang, motor ya. kalau bawa motor. Dia angker, terus masuk Lanjai. Ah. Gimana adaptasi lu di sini? Cepet gak atau gimana? Lu pertama kali ngobrol sama anak sini siapa dah? Pertama kali masuk? Kalau pertama kali masuk gue ngobrol sama Caca. Terus gue kayak ngerasa di rangkul aja gitu bos di sini. Semua tuh mau ngajak ngobrol. Oh, gue begini uppercut itu. Uppercut ya. Hook. Kalau lo pertama gue ngeliat gue gimana ya bos? Hah? Pertama ngeliat gue? Gue ngeliat tuh Apaan ngeliat gue tuh siapa tuh? di Yang gue di bangku, yang gue di sofa. Rempoa, kan lu dari Rempoa. Iya di Rempoa. Ya, anak-anak pada tahu lu, pada ngobrol. Kalau gue kan kagak. Oh, kalau di Rempoa mah gue ngobrol sama ini. Pada tahu gitu kan, pada di PC kan. Iya. Jadi pada ngeliat lu, Iya, kalau gue iya. kan kagak. Lu kan syuting gue datang. Lu lagi Keluar ya? syuting. Keluar ya? Enggak, syuting ini. Tinggal mana? Syuting di Bang Utap. Oh iya. Iya. Tapi gue nggak ngeh lah. Nggak Ada ngeh lu sama cowok lu kan? Iya benar. Hitungin cowok lu. Enggak. Ditungguin tapi cowok gue nggak masuk Iya, di luar kan. di luar. Yang ada temen lu. Yang temen lu datang katanya. Siapa? Nggak tahu siapa. Apa gue salah? Temennya siapa nggak tahu. Nggak tahu gue. Temennya siapa? Abang gue kali. Oh iya ya itu abang lu. Abang gua. Oh, itu abang lu. Abang gua. Ah, iya abangnya Abus. Nah, pokoknya ada momen kita di situ gue nggak ingat lah. Gue ingetnya pas dia hari pertama lu pertama. masuk. Tuh gue Gitu. masuk sini juga. Lu sebelumnya tau aja gak sih? Gue pengen nonton banget. Nonton, berarti lu tau gue udah Tahu banget gue Abus, siapa. Bang Ibnu. Lo gini nih, gue pengen tahu POV dari yang biasa nontonin lah. Subscriber, ngeliat gue tuh kayak gimana nih. Apa gue kayak gue tuh berusaha untuk membangun personal branding gue Apa sih personal branding lo? biar diingat. Oh biar diingat. Karena kalau misalkan nggak ada personal branding, menurut gue ada beberapa anak anjay yang sering masuk video, tapi dia nggak bisa memanfaatkan momentum itu untuk membangun personal branding dia sebagai apa atau karakter dia kayak gimana, biar diingat sama orang. Ini pertama kali gue ngobrol sama Abus tentang ini juga nih. Ya, nah menurut gua nih, gua udah lumayan ngebangun karakter gue itu. Karena banyak orang di komen, Abus beda di channel sendiri, Abus beda lagi sama Susan, Abus beda kalau lagi sama Kaindira, Abus beda kalau di channelnya Autap, Abus beda kalau di Alika. Tapi lo ngerasa itu nggak? Ngerasa? Ngerasa ya? Gue bisa positioning lah. Nah, yang dari POV lu nih, karakter apa yang lu tangkap? Karakter apa? Ngeselin. Tuh, itu yang Nyebelin. Itu yang gue banget. Itu sama persis kayak kalau di channelnya Bang Bang Utap Utap. dan Bala. Itu nyebelin banget. Abus tuh nggak di depan kamera, nggak di luar kamera.
Itu yang gue bangun karakter. Semua anak-anak diisengin oleh Abus. Tuh. Seiseng itu, pantesan Kak Indra dulu sebel banget ya. Ya tapi dia paling sedih ya. Paling sedih ya? Dia Iya. Ya anjir Nggak ada lagi orang yang Gue kayak tanya lu Abus. kerja di mana lu tak pernah diisengin, kagak ada anjir. Tapi capek banget tau diisengin Abus setiap saat. Capek banget. Soalnya gue kalau lagi sama Susan ya gue positioning gue karakter gue yang sebenarnya. Tapi lu sebenarnya ngeselin nggak aslinya? Nggak Iya dong, nggak Bus. sesering itu. Gak sesering itu, tapi cewek lo sering diisengin? Sering. Kalau iseng mah itu dari bapak gue juga udah iseng. Apa tanggapan Susan? Kadang Dengan marah. Iya. Makin marah makin gue isengin. Tuh, jangan deh, jangan marah sama Abus makanya. Kan gue gini dengkulnya itu dia Iya, gelian ya. Set sekali geli kan udah suka geli orangnya. Walaupun mau dipegang aja nih udah geli duluan Iya. gitu. Gue dari jauh gue, dia udah kabur aja. Gak penting banget ya isengnya ya, Abus ya. Soalnya dia gelian parah. Dia tuh sampai kayak lagi deep talk terus ngomong, aku tuh sebenarnya nggak suka kalau geli gini gitu. Deep talknya gituan guys. Deep talknya tentang gak mau dikelitingin. Itulah. Nah itu berarti itu yang lo tangkep. Iya. Penonton Iya. ngeselin dapat sih berarti. Itu yang harus lu bangun juga sebenarnya. Aku harus bangun apa ya? Image apa ya yang harus aku bangun? Sebenarnya ada sih image yang udah kebentuk, tinggal lu patenin. Di gua. Iya, lu tinggal filter komen aja yang sering komen tentang lu kayak gimana. Oh gitu ya caranya ya. Udah kan, ih Kintan ini deh. Oh dominan nih orang ngomongin gue kayak gini, ya udah gue build aja sekalian karakter yang kayak gitu. Bener. Wah, thank you ya Bus ya. Iya kan udah gue omongin dari awal dia masuk, udah gue kasih tahu. Iya, Abus pertama kali masuk yang di mobil. Abus udah ngomongin soal kayak gituan, lo harus bisa membangun personal branding lo. Gitu. Itu yang selalu Abus omongin ke gue. Betul, karena kerja di tempat ini tuh momentum sebenarnya. Bener ya. Momentum tanpa persiapan ya udah, cuman sekedar momentum, nggak jadi hasil. Mantep ini Bapak Abus ini. Senggol dong. Ya kalau gua nggak bangun karakter gue flat aja gitu setiap video, gue cabut dari sini gue dilupain udah. Iya bener sih ya. Kalau Rama tuh Rama Iya tahu gue penonton Bus. kuat banget dia karakternya. Iya. Mau dimanapun pasti dibilang Rama Anjaitin. Rama apa? Rama Anjaitin. Rama Iya. Iya. Walaupun udah di kantor mana. Ih Rama Anjaitin. Iya sih bener. Karena Dia karakternya membekas kuat. banget di. Karakternya kuat. Karakternya si Rama. Itu salah satu contoh ketika karakternya di video udah ke-build. Gue harus begitu. Amel nih karakternya dia pemarah, Judes. aslinya pemarah. Pemarah sekali Anda. Marah karena iseng. Biasanya gue marah kan jarang. Lu Biar anak-anaknya yang menjawab. Coba kalian komen karakter Kintan itu kayak gimana guys? Yang kalian lihat di setiap hari ya. ini tukang barang. Gitu. Suka deh lihat Kak Kintan gini. Gue baca juga Tan komennya. Makasih ya Bus, udah baca ya. Lo tinggal build aja karakter itu biar lo diingat sama orang. Iya nih. Karakter lu ngeselin nih, ada orang. Lu nge-build karakter ngeselin itu. Berarti kamu juga harus gitu Mel. Gak mau gue. Orang malah kayak yang pernah tau ada yang komen gini. Amel orang mentang-mentang bilang lu marah, sekarang kayak seolah-olah branding gini diri lu tuh marah-marah mulu gitu. Nggak Gak apa-apa. apa-apa ya seharusnya ya Bus Nggak ya. apa-apa, justru lu nyari komen yang kayak gitu-gitu, biar makin banyak orang yang komen kayak gitu. Makin banyak lu di-judge. Makin bagus, makin dikenang, makin dikenal maksudnya. Tapi gue pengen dikenal sebagai orang yang gak kayak gitu. Karena kan gue gak bisa marah-marah yang kayak gitu aslinya. Ini. Susah berarti. Ya kan? Susah. Rata-rata cewek di sini mukanya doang pada sangar-sangar Bus. Lu belum pernah nangis sama gue? Jangan Amel udah. Ya Amel udah, aku shock banget tau pas pertama masuk. Salwa udah. Sela, Alika, Alika sering banget sama lu. Ainur Kak Ainur belum. udah belum? Belum. Biarpun sering disangin ya, tapi Belum. gak kuat berarti Kak Ainur mentalnya. Gue nggak tahu dia nangis di belakang apa gimana ya. Caca udah belum? Belum. Caca tuh bukan nangis yang ini loh, nangis yang kayak apa ini, tapi dia marah. Ah. Kalau Caca marahnya benar-benar mukanya udah kayak
Yang lo toilet, matiin toilet. lampu, Yang di iya. toilet. Gue marah ya kalau sekali lagi ya. Beneran 1, 2, 3, ya gue lama-lamain aja. Itu. Gitu bos. Lo ada culture shock gak di sini? Sama pekerjaan lu sebelumnya? Pas sangat sih, Sangat ya? sangat beda banget. sama Beda pekerjaan banget ya? gue. Kayak main-main tapi kerja. Betul. Tapi santai, tapi ntar hektik. Iya betul. Santai, tapi ntar Kalau udah hektik tuh gue kayak, apa nih yang harus gue kerjain duluan ya? Gue harus ngapain dulu ya gitu. santai, Pertama-tama. tapi pulang jam 10. Iya. Santai jam 10. Iya, itu kelamaan di jalan biasanya ya, macet gitu-gitu. Enggak dong. Kata gue sih, lu kalau misalkan lu udah tahu mau cabut keluar nih, Gue selalu sekarang selalu lu bawa prepare. persiapan. Jadi kalau kemana lu bisa turun di mana gitu, biar lebih deket. Kamu nggak? Kalau Jadi nggak harus balik ke kantor. nggak apa-apa kak kayak gitu. Nggak apa-apa lah. Lu kira sekolahan aja. Emang di sini ada fingerprint. Absen sama Enggak, gue pulang. soalnya kayak ngerasa nggak enak aja bus kalau Nggak misalkan apa-apa. gue harus pulang duluan sedangkan Sekarang Mbak gini, gue bilang sama lu ya. Kita syuting di kokas Kokas, atau enggak di ini deh. Buaran. wah Lu mau pulang ke sini lagi? kayaknya kalau ke Buaran gue mendingan turun sih. Ya udah, maksud gue gitu. Jadi lu kalau misalkan syuting kemana kira-kira? Kalau gue turun di situ, nih kayak pulang setelah jam segini, turun di situ, lebih dekat kayak ke rumah gue atau dekat ke stasiun. Enggak sih gue, nggak apa-apa anjir. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa itu kayak gitu. Itu dilema gue selama ini tau. Kayak gue boleh nggak ya sebenarnya Nggak apa-apa. turun di stasiun terdekat gitu atau Selalu sih syutingnya di Kemayoran. pulang langsung. Kagak kan dibawa motor. Oh iya. Lalu kan nggak bawa motor, Oh enak iya, banget benar, bisa benar, turun-turun gitu. Iya. Itu. Udah di approve sama yang bawa mobilnya. Itu hack-hack kayak gitu-gitu tuh harus. Soalnya gue kadang mikirnya gue kan harus ngeberesin barang-barang bala dulu gitu loh bos. Jadi ya kesini dulu. Ya, Kalaupun kemalaman juga sekarang gue siasatinnya gue bawa baju ini, bawa baju ganti buat nginep. Jadi lo mendingan nginap daripada turun pinggir jalan. Turun pinggir jalan. Turun pinggir jalan. Apa tuh Tan? Culture shock lu Tan? Culture shock apa ya? Gak ada sih. Kata lu banyak, beda banget. Maksudnya beda banget ya ininya lingkungan Cara kerjanya, kerjanya, cara cara kerjanya. kerjanya. Karena Beda gue kan seorang asisten tuh ya lo harus ini kan harus act of service, harus cekatan, harus gesit kan. Nah selama ini kan gue kerja ya udah di balik komputer gitu, ngerjain apa office banget. Terus sekarang harus lebih ke fisik ya. fisik, terus gue kan harus kadang mikirin apa ininya Mbak Lala kalau misalkan dia harus upload apa gue sekarang kan yang upload gitu kayak captionnya gue Terus? gitu kayak ke sosial medianya Mbak Lala terus ya udah kayak harus ngikut Mbak Lala kemana-mana kan Iya betul. harus mobile Mobile laptop lo. nggak banking Kita laptop itu berarti ya. kita laptop Next nih Tan, ada pertanyaan Tan. nih baru nih gongnya nih kata gue Katanya gini Tan. katanya apa Bu? Katanya Kintan kalau di video itu selalu bilang nggak bisa makan ini itu. Kenapa? Ya itu karena aku GERD. GERD. Efeknya apa lu pas di diagnosa lu tuh GERD? Mau dokter kapan itu? Wah, baru nggak lama gue join sini. Maksudnya sebelum gue join sini tuh sebelumnya parah-parahnya ya? lagi parah-parahnya. Tuh kayak wah, kayak orang stres bus. Kenapa? Kayak orang Sakit gila banget ya? deh. Sakitnya tuh bukan sakit yang perutnya sakit, Di dada. tapi sakit di dada, sakit dadaku. Gue mulai merindu. Tapi beneran serius. Langsung nggak bisa napas gue bus. Eh. Langsung set, aduh gila, dada apa? Detak jantung gue cepet banget tuh. Kayak lagi diambang Kematian. Iya. Itu makanya gue takut banget. Tangga Bu. gue ada SMA mati. Gara-gara- Meninggal. Kayak kucing mati. meninggal. Gara-gara GERD. Nah itulah. Terus, Dan tiba-tiba nah kan. kambuh gitu. ke rumah sakit langsung. Tapi alhamdulillahnya gue sekarang udah gak pernah ke rumah sakit. Ke rumah Kalau sebelumnya gue sebulan sekali selalu ke IGD. Karena gue merasa gue aman di rumah sakit. Padahal di rumah sakit gue gak ada apain. Tahu gak? Karena apa?
Karena pikiran lo tenang di rumah sakit, Iya. aman, jadi Nila gak bakal kambuh. Iya. Apa? Gue pernah sekali ke IGD tuh gara-gara lagi kambuh-kambuhnya. Berarti lo sebenarnya bukan butuh ke dokter, Gue butuh kebahagiaan doang, Bus. lo ke psikolog. Udah. Apa? Disuruhnya ngapain? Baru sekali kunjungan doang sih. Nah Psikiater itu gue. tempat-tempat cerita. Tempat cerita. Kan sesuai yang tadi gue bilang, gue orangnya adalah Nah, kalau di psikolog kan lo harus iya. diharuskan, jadinya lo harus cerita, lebih benar, lega. benar. Itu pun juga harus ketemu dokter yang Kalau makan gimana sih makan lo? makan gue. Sebelum lo di diagnosa GERD gitu. Wah, parah banget. Apa ular apa biawak? Ular, biawak, gue makan, Bus. Bener guys. Enggak lah, gila. Seblak, gacoan. Lo gacoan. Gaca level berapa lo? Level 6. Sama sama gue. Iya, itu juga. Iya, gacoan, seblak. Pokoknya yang kotor-kotor sih menurut gue. Ay. terus. Itu kayaknya efek dari stresnya gue diet deh. Lalu diet. Gue dulu Berapa sih? zaman Covid, gue diet bisa Berat lo berapa paling berat? gue pernah 60. Ya, baru 60. Tapi buat cewek itu udah berat, Bus. Tinggi lo berapa? Tinggi gue 155. Oh iya, udah over. Tinggi gue Udah over. 155. Tuh pada saat Covid gue nyoba lah coba lihat buat diet. video foto lu pas lagi 60, looknya kayak gimana? Nggak ada. Jujur li 60 gue sebenarnya sama aja kayak gini. Apa yang beda pipinya Muka sih. atau lengan lebih? Paha. paha. Kalau gue larinya ke paha. Tuh, itu pas 60 juga setelah selesai gue diet, Bus. Jadi gue turun nih dari 56 ke 48. Terus gue stres. Terus akhirnya makan. Cuma nggak nyampe setahun gue naik lagi jadi 60 kg. Nah, terus gue akhirnya keterusan. Kebablasan makan makanan yang kayak juga. gitu. Iya. Itu kayak balas dendam. Balas dendam. Dietnya nggak bener. Jadi kayak gitu. Makanya kalau mau diet tuh yang santai-santai aja tapi konsisten. Diet itu bukan nggak makan. dari A ke B. Tapi Paham nggak? Misalkan gue sekarang 105 kilo. Gue pengen diet ke 90. Turunin sekitar 15 kilo gitu. Ya udah, sebenarnya diet itu bukan dari 105 ke 90. Tapi selama lu hidup dijadiin lifestyle. iya, gue juga. Makanya harus sesantai mungkin. Karena kalau misalkan yang menyiksa ya lo nggak bakal. Sekarang gini lo udah kayak gue balik ke 90. Terus gue makannya jorok lagi, balas dendam, balik lagi sini ngapain? Jadi Benar. misalkan gini, ada namanya defisit kalori kan. Yes. Defisit kalori ke 100 dari 105 ke 90. Misalkan gue makan nasinya 150 gram, kalorinya gue defisit jadi 2000 per hari. Itu kan dikit itu ya. 2000 Buat cowok per hari. dikit. Buat cowok apalagi berat badan geng dikit. Udah ketika berhasil ke 90, ya udah lu maintain di 90, lu bisa naikin kalorinya ke 2.500 aja. Tapi lu bisa sampai seumur hidup berat badan lu tuh 90. Nah, itu yang dibilang diet, guys. Jadi diet itu tuh bukan lu diet ketat terus lu udah nyentuh lu bebas makan apapun. Nggak berpatokan dengan waktu ya, diet itu tuh seumur sebenarnya hidup. lifestyle makan lu di Gue sebenarnya udah paham itu, Bu. Makanya ada cheating, Cheating, betul. misalnya cheat day, misalnya lu hari ya boleh lah makan kotor Sabtu Minggu, boleh lah makan Indomie Sabtu Minggu gitu. Utamakan tapi real food. Tapi gue kayaknya lebih suka ini deh, Lebih suka apa? intermittent. Buat kebanyakan orang emang lebih suka intermittent ya. Menurut gue intermittent dia slow burn menurut gue. Lo bisa makan yang lo mau. Iya, tapi masih bisa dikontrol. Iya, tapi masih bisa dikontrol. Jam makannya sih, karena intermittent itu bukan ke berat badan juga, tapi ke kesehatan. Oh iya. Organ tubuh lo jadi Sama aja kayak puasa ya. organ tubuh lo jadi ada jam kerjanya. Iya benar, kayak ini si lambung tuh tahu mau masuk ke makanan jam berapa. Kenapa terus jam nggak kerja. kenapa nggak boleh makan malam terlalu banyak? Karena jam 7 malam itu waktunya organ pencernaan istirahat. Bekerja. Oh, istirahat. Istirahat. Dimana dia mau udah selesai nih, mau istirahat, dimasukin lagi tuh jam 8, jam 9, jam 10. Nggak istirahat, lama-lama capek. Benar. Makanya Islam ada puasa 30 hari tuh. Benar.
menetralisir itu, biar sehat kembali, biar istirahat lah nih. Tapi lu nggak gitu, Bos. Kenapa? Ya lu pernah liat gue makan malam gak sekarang? Sekarang. Apa? Kalau keluar sama Mbak juga nanti makan malam. Ya, Kak, kan gue bilang gue Nggak selalu ya. nggak patokan gue harus turun segini enggak. Santai. Gue lagi maintain makan gue. Mantan. Kalau misalkan gue nih habis makan gini, gue bisa langsung makan siang. Biasanya nggak gue maintain. Jadi kalau gue makan ini ya udahlah, ntar sorean makan lagi gitu. Kalau udah lapar, kalau belum lapar banget nggak usah makan gitu. Jadi kayak Santai ya. kalau dulu gue parah gila. Ya kan? Pasti pernah merasakan Jam masa-masa 1, diet. jam 1, jam 2. Nah, kalau gue dietnya itu inian. Apa? Abis ini udah olahraga. Gue jarang diet yang Cuma ngurangin makan. pernah deh carnivore diet, Makan daging-dagingan doang. makan daging doang selama seminggu. Seminggu. Apa yang lo makan? Ayam terus. Ayam tuh Ayam tuh Ayam. apa rasanya? nggak pakai nasi, Apa rasanya? Ayamnya diapain? dimarinasi bumbu Ah, biasa. di-grill kan? Iya, Kalian direbus. itu gue makan sekali makan 250 gram dada ayam. Sekali makan. Berapa tuh proteinnya? Proteinnya itu berapa ya? Protein harian gue 60 gram nggak salah. 60 gram lebih deh. Kalau nggak salah ya. Soalnya gue kalau angka gue tau kan. Iya. Gue misalkan gue udah pernah baca, oh gue berarti harus 250 gram nih, ya udah gue 250 gram. Angka yang lainnya lupa tuh gue. Yang paling penting itu lemak aja, berapa iya. gitu gue lupa. Gitu. Tinggi dulu, berarti 250 gram. 2 kali 500 gram sehari berarti 1 love. Itu gue seminggu yang gue cerita di nembusan gue sama si Jihan sampai 10 kiloan, 12 kilo lah seminggu. Weight loss, bukan fat loss kan itu. Iya, weight loss. Olahraganya gue kencengin, kardionya cepet itu. Tapi menurut gue juga diet tuh enaknya emang dibareng sama olahraga, Bos. Ya udah pastilah. Tapi ada orang yang diet cuma makannya aja. Nah itu dia belum tahu fungsi otot sebenarnya. Iya, iya. Deddy Corbuzier itu tulangnya udah hancur. Iya, Iya, yang di punggung. iya. Iya, dia bisa lumpuh. Karena dia nge-gym. Jadi tulangnya di cover sama ototnya dia. Oh. Jadi dia masih bisa diri tegap. Kalau udah nggak ada otot ya, hancur. Gue nonton podcastnya dia ngomong kayak gitu. Iya. Iya. Jadi yang ngebalut si tulang-tulang kita ya otot. Yang harus dikuatin tuh. Dari kecil kan kita didokterin minum susu biar tulangnya kuat, minum ini biar tulangnya kuat. Padahal yang paling penting adalah ototnya. Ototnya dikuatin, tulangnya ya udah, nanti dia tumbuh secara sendiri gitu, natural. Ototnya lo kuatin, makanya nenek-nenek yang beda nenek-nenek nggak bisa jalan di umur 60-70 sama yang bisa jalan ya karena Ototnya nggak ada. ototnya nggak ada. Nah penyusutan otot itu dimulai umur 30 tahun. Oh iya. Wah, gue udah harus nabung nih masa otot gue nih berarti, Bos. Di umur 30 otot lo mulai menyusut. Itu ada namanya lupa gue. Apa itulah. Nge-gym. Nah itu yang ngebantu lo bisa gendong cucu. Nah gue kenapa gue pengen ngajak Susan nge-gym latih otot gitu. Supaya nanti Susan bisa Iya. menggendong Biar anak-anak gue ada momentum-momentum. Gue kan nggak ada momentum sama bapak gue nih, kan. Jadi gue nggak mau lah anak gue nggak punya momentum juga. Gitu. Jaga kesehatan makanya, guys. Yang penting jaga kesehatan. Tapi sekarang lu udah oke nih. Udah nggak terlalu sering kumat. Alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillah ya. Gue udah enggak Apa lu kasih tips lah obat-obatnya? obat-obatnya. Ini obat-obat dari dokter. Lu dokter. Gue obat-obat dari dokter doang, Bos. Tapi itu kuncinya adalah lo harus seneng. Happy. Lo harus happy. Karena gue di sini happy, jadi gue nggak pernah kambuh-kambuh lagi. Beban Jujur. Hah? Beban. Enggak gitu. Enggak gitu, coba. Terus. Iya, intinya lo harus bahagia. Kalau lo ngerasain apapun itu dalam diri lo cerita. Jangan lo pendem lagi. Kemarin kita nih guys ditawarin parfum guys. Sumpahnya aneh. Itu bercanda doang, Bus. Tapi aneh Tan, walaupun bercanda itu tuh pikiran yang ada di sini. Bang Utam nawarin parfum. Guys, mau parfum nggak? Ibnu, nggak bang.
siapa lagi tuh? Dinda, enggak bang. Gue tawarin, enggak bang. Ibnu nawarin Kintan, Kintan kenapa gue bau? Masih gitu. Kan nawarin bukan berarti lu bau ya, lu mau pakai gak gitu. Itu bercanda doang tau. Kalau ada pikiran buat Gue bercanda doang kayak nggak bisa emang gue bau gitu. kayak mobil hening nih, pengen gue bikin ketawa gitu doang. Enggak, itu dari awal sadar lu Enggak. tentang. Gue nggak kepikiran buat jawab itu loh kalau mau lucu. Berarti lu emang overthinking. Tapi gue emang overthinking banget. Ditawarin parfum bilang, apa sih emang gue bau? Kan tinggal bilang, Tadi enggak, mantap. gue udah pakai gitu. Berarti dari dokter ya lu harus seneng-seneng. Dari sini pikiran. Iya, intinya pikiran. Gue denger nih, Tan. Denger-denger mulu. Katanya lu kan ketemu cowok lu tuh virtual, Tan. Kayak Itu gimana, Tan, ceritanya? ceritanya Ini berarti cowok lu lagi nih. Lu pacaran udah berapa? 4 tahun ya? lama banget lu kali ya itu. Berapa? Baru 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Terus Iya, ketemunya virtual. virtual di mana tuh, Tan? Fun fact-nya adalah gue nggak bisa pacaran kalau ketemu langsung. Maksudnya kenal langsung. Kalau misalkan sama temen nih gue nggak bisa. Dikenalin gitu. Dikenalin masih bisa. Hmm. Tapi pasti virtual dulu, chat-chatan dulu. Nggak bisa langsung yang gue suka nih sama dia, nggak bisa gitu. Nggak bisa, harus Bisa, virtual. harus Terus virtual. Terus gue ketemu di mana? virtual itu di aplikasi apa gitu? Lain. Anjir. Lain Nerbi. Lain lebih kayak Koko gue. Oh. Kayak Koko gue nggak pernah main Bumble. Berarti orang deket dia. Orang dekat. Gara-gara lain itu. Nah, gitu. Apalagi tuh? Terus gimana tuh ceritanya? Ceritanya adalah ya udah gue sebenarnya kenal sama dia. Maksudnya match itu gue accept dia tuh udah jauh sebelum gue jadian. Jadi setahun sebelumnya gue udah accept dia, udah chat-chatan, udah mutualan Instagram. Anjir lama juga setahun sebelumnya. Tapi Nggak intens. nggak intens, jadi kayak abis accept nih chatan, terus udah hilang. Gue nya nggak bales. Kalau nggak gue replyan story doang di Instagram gitu. Tapi ada chat cewek lain di masa-masa itu. Hah? Hah? Apalagi ada pilihan-pilihan. Tapi nggak apa-apa kan kayak Nggak gitu. apa-apa kan namanya juga kan lagi lagi juga jomblo, milih. nggak ada Iya. cerita. Berarti lu Mencari yang terbaik, nggak apa-apa dong. ada berapa tuh? Hah? Minum dulu ya. Udah berapa? Nah, Kalau kesana ini banget bus. gue bisa tunjukin gue abis ini gue tunjukin dulu. Chatan kan, maksudnya yang Chatan kayak telepon kayak yang lagi intens. Pokoknya di momen itu lu ada berapa termasuk cowok lu itu? oh di saat kalau di saat deketnya banget. Tapi cowok gue tahu kok. Ya udah sih. Di saat dekat banget tuh ada 3 orang 3 orang. Ada 3 orang. Yang lu pantau. yang gue pantau. Lu milih-milih, Tapi sortir. sejujurnya bos, ini cowok gue nggak masuk dalam pilihan gue. Oh my god. Sakit tarik. Jadi tuh gue sebenarnya ketemu nih sama dia, udah nggak ada pikiran buat gue untuk jadi pacarnya dia. Tiga-tiganya ini. People Narbi. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Anjay. Terus? Nah pas ketemu sama dia, gue nggak ada pikiran kalau dia mau jadiin gue pacar. Di pikiran Main gue. aja dulu gitu ya. Nah gue tuh semenjak pernah gimana ngomongnya? Pokoknya semenjak kejadian gue berharap sama orang dari virtual, gue tuh menerapkan gue dekat sama orang nih nggak harus jadi pacar, jadi temen pun bisa gitu. Jadi gue nganggap dia ya udah jadi temen mungkin bisa. Bisa jadi lu ya udah easy going aja lah. Ya, Ketemu easy going gitu lah aja, ya. benar. Nggak usah terlalu overthinking, ntar gue harus kayak Nah, harus apa harus. tapi ada sih bus masa dimana ya gue kayak udah serak banget nih sama cowok ini, tapi ternyata nggak bisa. Kenapa tuh? Ghosting. Di ghosting, kadang gue terlalu menunjukkan sifat asli gue sebelum jadi ditinggalin ya. Bagus dong. Bagus ya kayak gitu ya. Iya. Tapi ya namanya lagi PDKT kan ngebuka topengnya satu-satu Tan. Iya benar. Jangan ngebuka semua Tan. Iya benar ya. Bisa minder Tan. Jadi kalau misalkan fungsinya nih Tan, gue kasih tau Tan dulu. Fungsi apa sih bos? Fungsinya buka topeng pelan-pelan. Lo harus ada durasi dulu. Deket lama. Di fase itu Dekat lama menurut lo tuh berapa lama? Idealnya. sewajarnya aja lah.
Sewajarnya Maksudnya tuh nggak kayak berapa? cuma 2 hari 3 hari enggak. Sebulan 2 bulan Iya, juga. pokoknya di selama momen itu lu ngebangun kebaikan. Sisi positif. Ya. Lo harus kenalin sisi positif lu dulu. Di sela-sela membuka sisi positif, lu buka satu topeng. Net, buka topeng. Gila gue diguruin sama Abang. Kalau lu kagak ada sisi positif yang dia tahu nih, lo langsung buka topeng, dia Iya nggak ada, bakal mau ya. nggak ada apa ya perbandingan. Bener. Kayak gini, misalnya gini, lu cewek yang mau gue deketin, terus lu di momen-momen itu lu langsung buka topeng. Ah, anjir nih cewek copet lagi. Copet lagi. Tapi kalau lu selama momen itu lu udah nunjukin sisi positif lo, Ini kayak boleh. copet lagi, tapi dia baik sih, loyal nih, ngeluarin duit sih banyak gitu. Iya. Biar kata copet. Jadi ada apa ya? Yang diperbandingin gitu. Iya ada baik ada buruknya lah. Masa ya buruknya udahlah. semua? Ya udahlah, gue pertahanin aja gitu. Jadi dia masih Ada- tetap iya, menerima benar, kecopetan lo itu. Bener. Jangan, Oh gitu bos. Iya. Gitu. Jangan baru kenal lu buka semua. Tapi Jadi dia nggak ada perbandingan. Ih, Tapi tetap tai gitu. Cewek baru ketemu kayak gitu. Nggak ada perbandingannya. Tapi kalau misalkan baru ketemu terus di ghosting tuh, gue nggak ke situ sih. Gue merasa pada saat ketemu gue selalu nice sama orang. Ini pas chat. Oh pas chat. Chat itu kan ngebangun ini nih, pesona lu di pikirannya dia. Itu ketika lo chatting itu imajinasinya dia nih bermain. Lu tuh orangnya seperti apa gitu. Ya Pas udah. ketemu nggak sesuai ya Di luar ini. di luar ekspektasi dia Iya. ya dia cabut. Gitu loh kalau Virtual. Itu beberapa kali Tan lu berharap sama cowok-cowok virtual tapi lu nggak sesuai gitu dengan harapan lu. Dan ujung-ujungnya membuat tuh ya udahlah, kan bisa temenan gitu. kalau berharapnya sih nggak banyak sih. Nggak banyak. Nggak banyak. 1, 2, 3, 4. Kadang gue juga ya pas ketemu kayaknya enggak deh gitu. Oh iya. Ada kan beberapa hal yang mungkin kayaknya enggak deh. Udah kadang gue jahatnya juga gue yang ngeghosting gitu bus. Karma lu. Karma mungkin ya. Karma lu. Tapi kan namanya mencari. Apa ini? Kalau di dunia virtual ya, ya deh ada nih cerita-cerita seru yang bikin berniatan untuk di ghosting. Lo apa Tan? Ada gak? Salah satu cowok lah yang dia anjir banget. Terus nyampe rumah lo ketawa-tawa gitu. Ada lagi. Apa? Nggak tahu sih. Menurut gue ini red flag kalau buat gue. Apa tuh? Jadi bukan first date sih, first date. Tapi bentar dulu nih. Menurut lo first date itu haruskah kita split bill? Haruskah bill? kita split bill atau cowoknya aja kah? Atau gimana menurut lo? Tergantung sih kalau itu. Tapi kalau gue, lu nanya gue pribadi harus Lo gue provide bayar. semuanya kan? Ada di mana gue ketemu cowok makan nggak cuma ya, makan pecel ayam sampai rumah ditagih bos. Sampai rumah ditagih. Menurut gue tuh gue ilfil. Oh. Maksud gue tanpa perlu lo tagih gue bakal bayar gitu. Cuma kalau udah ditagih tuh gue ngerasa ilfil gitu. Lo mau jawaban yang seperti apa emang? Jawaban gue itu bos, Iya, yang yang bikin gue ilfil. gue pernah nih, kalau gue ya, gue kan bocah virtual juga. Oh lo baca virtual juga? Emang maksudnya virtual? Virtual, anon malah. Iya. Oh iya. Lo kan Gue pernah nggak ngomong tahu ya, gue anak. mau kayak Susan kayak mana. Iya. Ngambil resiko gila. Tinder gitu-gitu. Ah, Karena gue sama kayak lu, nggak bisa sama nggak bisa. teman. Walaupun gue nih sering eye contact sama cewek-cewek di jalan waktu gue jomblo. Tapi udah gitu Gue aja ya. takut buat Cupu nyam- dia cupu aslinya. gua. Tapi kalau temen gue punya cewek gitu, Boleh nih gitu ya. temen cewek dikenalin, nah itu boleh. Baru bisa, iya. Tapi kalau misalkan on the spot gue takut apa dia Udah punya tersinggung, cowok, atau atau enggak nggak nyaman kalau gue ngobrol gitu. Sekarang kan banyak kayak iya apaan sih nih, tiba-tiba minta IG gitu, Iya. jadi kayak Pernah tuh gue mengalami itu. iya mendingan gue lewat
Annoying banget. gitu-gitu. Iya benar-benar. Anon. Benar-benar. Itu Anon sih paling random sih sampai susah tuh. Iya, itu lo berani banget tahu. Berani banget anjir. Lo nggak tahu mukanya. Makanya gue bilang Susan itu yang nembak gue karena gue nggak mau pacaran. Kenapa lo nggak mau pacaran? Takut aja. Takut akan? Karena gue kalau udah pacaran serius. Tapi lo pernah pacaran nggak sebelumnya? Pernah tuh 2 kali. Nah itu udah pernah. Yang kedua tuh gue belum ada sebulan diselingkuhin. Wow. Gitu jadi ya udahlah. Pas gue Tapi lo ketemu Susan umur berapa? 20. Oh, pantesan udah ya mikir harus serius 21. ya. Tapi gue mau kalau pacaran serius karena gue bocahnya bucin sebenarnya. Oh, iya. Ngebucin gue ya. Jadi aku apa sih? Aquarius. Emang Aquarius bucin? Aquarius bucin banget. Gue bucin gue. Iya, abis mau ulang tahun tau. Quality time. Oh, love language lo quality time. Bucin. Physical touch? Physical attack. Physical attack tuh kelabut. Kelabut. Tadi kan cerita lo yang bikin ilfil split bill. Split bill. Ada juga, Bus. Apalagi? Jalan-jalan nih. Masa tiba-tiba dia minjem duit gue? Masa minjem duit sih? Minjem duit terus. Kan gue orangnya nggak enakan ya. Ya udah gue pinjemin. Nah di saat gue pinjemin itu dibalikin. Cuma gue dia mikir, udah nih kayaknya gue nggak bisa lanjutin lagi tapi gue nggak enak. Jadi dia masih ngechatin gue terus. Ya udah gue bales. 3 kali dia minjem duit gue. Nah, itu mah nih ya, kalau cowok suka minjem duit, atau nggak bocah judi, narkoba. Feeling gue juga itu. Dah. Iya. Tuh, judi, narkoba. Itu. Pasti itu ya. Itu 2 tuh. Tuh, kalau kalian dekat sama cowok yang suka minjem duit, nih 1, 2. Apalagi udah minjem duitnya nggak jelas ya, buat apaan? Masa bilangnya nggak ada pegangan? Apalagi ya itu 1, 2. Masa dia kerja nggak ada pegangan, aneh ya? Ini narkoba, judi. Dah, tuh. Udah itu. Tuh. Abu temen sudah gua, hatam semuanya. laki-laki banyak. Tuh. Mau brengsek, mau yang baik banyak. Gue tahu itu. Nah, kalau ada lagi gak? Udah itu. Kalau gue gitu, ini 1 aja ya. Satunya gong nih. Gue ngedate sama cewek. Nah. Itu sebelum sama Susan kan? Belum. Iya, itu. Tahu. Justru sebelum sama yang mantan gue yang Berarti kedua. masih belasan dong umur lo? Iya. Iya. Udah di sini belum? 2000. Iya. Udah di sini? Udah. Oh, berarti lo udah punya penghasilan. 2019-an. Iyalah, Iya, di sini. 2019. Awal-awal tuh. Ngedate cakep banget anjing. Ketemu di mana? Gue kan gak punya motor ya. Gue minjem motor abang gue waktu itu. Pokoknya gue minjem aja lah kalau motor lah. Kalau mau jalan nggak terlalu mikirin. Pokoknya gue makan lah di situ. Pas ketemu, wah cakep banget. Nah, Gitu. di foto sama asli, cakuan asli. Oh cakep banget. Cakep sama asli terus. Putih. Terus tipe gue lah, harusnya tebel gitu-gitu. Apa namanya? Oh, lo sukanya gitu? Nah, tebal. Terus apa di momen itu pokoknya gue tuh kalau misalkan ketemu cewek lebih cantik atau lebih kaya gue nggak pernah Minder. Iya, keren lo. nggak pernah karena menurut gue itu peluang besar buat gue untuk ide-ide gue. Lah gini dah nih gue ceritain sebentar ya tentang kenapa gue bisa nggak insecure. Mungkin ini kepake juga buat kalian para cowok-cowok. Tapi lo kan emang gak pernah insecure orangnya, Bos. Selagi lu bener, lu nggak usah insecure. Contoh lu dapet cewek yang lebih kaya dari lu. Nih gue kasih tau Kopik insecure banget kalau dapet cewek kaya atau ekonomi di atasnya. Selagi lu bener nih, tau lu positif lah. Lu nggak mau kondo ya. Lu ketemu cowok kaya, itu adalah sebuah privilege. Jadi lu tinggal give keseriusan lu, rasa sayang lu, kepedulian lu ke cewek tersebut. Lo kan nggak ekonomi di bawah dia kan? Iya. Tapi di sini lu punya ide-ide cemerlang untuk menghasilkan uang. Tapi kan gak semua orang kayak lu. Nah ini gue lagi tahu, biar kalau lu insecure. Nah itu privilege cewek lu. Buat atau nggak lu minjem dulu buat modal. Atau nggak lu usaha bareng sama cewek lu. Lu otaknya, cewek lu modal. Lu yang gerak. Iya. Jadi jangan mau kondo, jangan apa-apa minta sama cewek. Usaha. Justru minta sama duit sama cewek itu buat usaha lu. Jangan pernah kayak beneran minta mentah gitu kayak bagi Nodong dong. doang, Iya, jangan. Pasti harus ada. Kalau bisa sih usaha bareng.
cewek lu modalin, lu plannernya, lu otaknya, gitu jalan duitnya, udah jadi duit bisa 50-50, bisa nabung buat nikah, bisa apa, bisa buat ngedate lagi, jajan. Bener. Privilege gak? Privilege. Gue selalu mikir kayak gitu. Privilege benar. Kalau ada cewek yang kayak, atau enggak keluarga kayak, bapaknya siapa ya? Anjir, gue kalau lagi nganggur bisa nih kerja di perusahaan bokapnya. Gitu, nggak pernah. Ya anjir, keluarga gue kayak gini, gue yang nggak punya duit, nggak punya motor, masa ketemunya yang kayak gini gue jadi minder. Enggak, gue justru malah mikirnya kayak gitu. Bagus berarti. Itu. Soalnya yang kecil bikin pemikiran cowok yang kayak lo Bus. Iya. Karena rata-rata cowok kalau ketemu cewek yang lebih di atas dia pasti minder. Iya itu, gue nggak pernah. Lu harus belajar sama Abus, bagus dia. Nah kalau yang tadi tuh yang cakep tuh, makan nih, ya orangnya nonton deh takut dia. Lagi makan. Emang masih ini? Enggak anjir, udah lama banget anjir. Terus? Gigi aja udah enggak. Enggak, Gigi, maksudnya ya udah enggak lah follow-followan. berarti. Soalnya gue ghosting. Ih gaya banget, astaga. Cakep nih, cakep banget kan. Ha-ha. Gue gak tahu ekonomi gimana ya, cakep lah. Duduk lah makan aja. Ini udah ngobrol. Makan, udah gue gak ada sama sekali. Kan lagi makan begini kan, kupingnya kelihatan sini kan, sama gue. Kalau gue nyoba, Kayak ada sarang laba-labanya kan anjing, jorok banget. jorok banget. Gue kan gak suka cewek jorok ya. Ada sarang laba-labanya. Terus gue langsung kayak, Tapi dari luar bersih gitu. bersih. Putih. Ya emang bawaannya putih kali. Tapi jorok. Kok lu gak korek gitu anjir. Belum ke THT kali ya. Nih kalau ngorek langsung ke dokter Bus. Maksudnya seenggaknya pegatan banget tuh hilang anjir kayak sek gitu. Lalu sama ghosting. Gue gak suka banget cewek Jember, cewek kotor ya gitu. Terus langsung kayak, lu mau cakep apa lu jorok anjir. Parah lo orangnya bang. Enggak lah anjir. Saya gak tau sih. Tapi ekonominya ini. Gak tau gue, tapi sih kayaknya oke. Itu sekali doang lo ketemu. Kali abis itu cabut gue. Iya. Dia ngechat lagi nggak? Pelan-pelan. Oh pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh pelan-pelan. Banyak lah. Tapi lo kalau ngeghosting orang ini nggak? Lo Nggak kasih langsung tahu hilang. alasan nggak? Maksudnya kayak nggak bisa. Kayak kita nggak bisa nih nggak? pernah. Cabut aja. Cabut aja. Iya. Sama lagi. Lu kayak gitu juga? Gue kayak gitu juga. Tapi ada satu cowok yang sama-sama pamit aja kayak gue ngapain anjir orang nggak ada apa-apa pamit ya Kayak kocak tulus pamit. kocak. Ini ada Tan, tanya lagi Tan. Tips cari pasangan di Ya Allah nih pertanyaan dari siapa sih? jihad Tips cari pasangan di ini virtual. virtual. Apa ya? Kalau gue sih orangnya ini. Kalau gue tuh kalau misalkan udah srek sama satu cowok nih Kan dari foto dulu tuh. dari foto, Tipenya. jujur gue nggak punya tipe Bus. Oh iya? Jujur gue nggak punya tipe. Tapi ada ding Pasti ada lah kayak hitam putih kulit bersih, tinggi. bersih dan tinggi, bersih tinggi kurus. Kalau Dari foto. Terus gue kadang apa ya? Yang liat foto, terus chat. Nah, gue sebenarnya bisa tertarik atau enggak sama itu orang enggak dari muka, Dari apa? dari cara kita chatan, Ketikannya. dari ketikannya. Alay apa enggak? Bener. Terus kayak pembahasannya tuh seru nggak ya? Lu punya topik nggak nih? komunikasi. Iya nggak kayak lagi apa, udah makan, nggak seru menurut gue. Jadi harus ada pembahasan, ada topik. Nah kalau misalkan dari chat udah nyambung, tuh gue bisa langsung serak Bu sebenarnya. Ketemu, pas ketemunya Udah ya, klop. udah klop gitu. Terus ya udah kalau, tapi kadang suka ada yang di chat seru nih, asik nih, pas ketemu Lama ya diam. diem aja. Nah itu gue dikasih dari telepon. Kalau gue jarang. Dan telepon. Kalau gue nggak suka teleponan, kalau nggak gua- suka video call. Telepon. Di telepon nggak patah-patah. Berarti asik nih orang ya, Asik, beneran asik. Tuh. gitu. Itu tips dari lo. Tips dari gue ya, gue kadang gini sih kalau udah struck sama satu cowok nih, misalkan gue udah klub nih, chatannya seru nih, asik nih. Gue suka mengulik semua sosial medianya dia. Oh, Kayak stalker. Stalker gue, stalker abis. Kayak Stalker. ini sebenarnya cowok baik-baik nggak ya? Kalau gue ketemu gue aman nggak ya gitu. Iya, bagus. Itu Tips. skill yang harus dipunya para wanita. Kan?
Stalker. Stalker, Tapi benar. tanpa harus memiliki dipelajari gitu ya. Iya. Kayaknya udah dari lahir orang tuh udah punya bakat stalker itu tuh kalau cewek. Dia punya fake account. Fake account, asli. Gua sampai bikin second account. Lu ada? Ada. Cowok ada second account? Dikagetin banget. Second account ada Ada second account. Untuk apa? untuk menyortir orang-orang yang follow gua. Oh, iya. Kalau second account enggak gua ACC. Oh kalau ada orang yang follow lo pakai second account kalau ACC. Iya. Nih, Tapi second account lo di private. gua private. Isinya apa? Banyak. Kok banyak? Oh. Tuh. Oh dam-dam lo aja. Tuh. Udah berapa tuh? Banyak. Tapi kalau kayak gini ini enggak gua ACC. Iya ya, nggak jelas ya. Nggak jelas. Second account gue juga nggak pernah nge-ACC orang yang Gitu. gak gue kenal sih. Tuh. Telusuri sosmednya. Telusuri sosmednya. Cari tahu nih. Bibit-bibit bobotnya. Bibit-bibit bobot lingkungan dia. kayak Lingkungannya gimana. benar. Iya, betul. Gue setuju sama kita. Terus lo kan udah 1 tahun 2 tahun 1 tahun pacaran. setengah. 1 tahun setengah ini udah mau 2 tahun. Ada plan buat ke jenjang berikutnya pernikahan. Kapan? Jujur ada? Udah ada tanggal? Belum. Belum. Cuman udah sama-sama. Udah sama-sama membicarakan kalau kita pengen ke arah sana. Dan serius lah, masa pacaran udah 24 tahun, 2025. Kapan? Ah, Targetnya? target. Gue sih targetnya mau di tahun depan. Tahun depan 2026. Kalau dari cowok lo apa lebih cepet apa lebih slow lagi? Kalau cowok gue lebih slow lagi. Lebih slow lagi. Tapi gue udah mewanti-wanti dia. Pokoknya tahun ini kita harus nabung. Apa yang terjadi kalau tahun depan lo nggak nikah? Apa rasa keyakinan sama cowok lo serius ke sih sama gue? Kemungkinan iya. Ada. Lo hati-hati sih bro ya. Bro, Kalau tolong kata lah. gue mah. Tapi Ya gue yakin dia bisa. Dia pasti bisa mewujudkannya itu. bisa. Kalau bisa kalau dia mau. Dia mau. Dia mau, bukan cuma saya yang mau. Bagus. Iya bagus. Berarti tahun depan lah ya. Maunya sih tahun depan. Gimana lu konsep pernikahannya? Emang sederhana aja atau harus ada resepsi mengundang berapa? Udah ada gambaran berapa keluarga lu, berapa keluarga dia? Gue sih pengennya ya. Sebenarnya gue ada kepikiran juga kayaknya nggak perlu yang gede-gede deh. Tapi kan kita punya keluarga ya. Lo tau nggak gede-gede itu budgetnya bisa nyampe 100? Nggak gede-gede tuh maksud gue cuma di KUA. Tapi kan kita kan punya keluarga, pasti kan keluarga juga maunya ada pestanya. Lu bawa keluarga lu aja mau pesta pakai pakai moa. Tapi kan namanya pernikahan Nggak apa-apa, sekali bagus, seumur bagus, hidup. bagus. Buat kenangan kenapa enggak kan? Kalau Susan maunya di KUA, Iya, keluarganya juga mau di KUA. bagus dong Bus. Bagus. Kapan jadi? Lu nih kapan? Tungguin aja lah. Tapi keluarga lo oke kalau di KUA. Gue nggak peduli. Oh nggak peduli yang Nggak penting. peduli gue. Ini keluarga gue. Tapi bener sih. Bukan urusan lu. Bener sih. Gue pesta buat orang banyak nggak mau. Bener-bener. Ya mendingan duitnya gue pakai buat gue Isi habis rumah. nikah. Iya. Iya. Isi rumah. Iya, ngikutin omongan orang mah nggak ada habisnya. Ayo berarti KUA cepet. Harus di sini harus di situ selai gue mah. Bener sih Bus. Kalau gue banyak sih Gue omongan. terlalu memikirkan orang. Kalau Lu lo kan bayangin udah amat gua sama orang. Betawi. Iya. Keluarga lo banyak banget kan Betawi. Keluarga sendiri bisa 300 orang. Wow. Kali 2 berapa? Belum keluarga Susan. Belum temen-temen gue yang banyak itu. Sama gue kan 10 bersaudara. Wah, Iya, sama gue anak pertama. gila. Sepupu gue tuh banyak banget. Om gue 1 anaknya ada 8. Orang Betawi gitu ya? Kalau Beranaknya dari banyak rumah ya? gue, kalau dari rumah gue, Betawi bokap gue kan. Oh, beda ya? Udah, apa gabung sama bokap gue. Banyak banget. Banyak. Wah, Makanya kalau iya mau bener. bikin Kayaknya bener yang tadi yang lo bilang Bus. Lo bilang apa sih tadi? aduh belum ngomong. Gitulah, Gitu ya? Dream wedding lo Tan, seperti apa Tan kalau dream wedding? Yang sederhana aja. Sederhana. Di wedding gue di gedung, pakai baju adat.
Sederhana sekali. Ada baju adatnya, maksudnya bajunya doang, nggak perlu yang adat-adat yang gimana-gimana. Gue pengen banget pakai siger, Bu. Oh, siger. Siger Sunda. Kan aku teteh-teteh Sunda. Orang Padang. Siger sama Suntiang. Oh, bisa digabung. Bisa dong, Pasun, Padang Sunda. Pasun. Gitu, di wedding gue itu aja, nggak usah muluk-muluk di gedung 2 jam. Betul, kalau di rumah bisa. Di rumah lama, pusing di rumah. Gue sebenarnya kalau lagi pengen resepsi, gue pengennya ada home band. Ada apa? Home band. Home band. Jadi kalau resepsi ya harus totalitas kalau gue. Ngundang Kahitna katanya lu. Enggak, home band aja. Home band aja. Home band gitu. Biar bisa nyanyi. Keluarga gue tuh hobi nyanyi. Keluarga gue tuh sebagian musisi. Tapi jadinya di KUA apa di gedung? Kalau gue sih pengennya, kalau misalnya gue harus resepsi, gue nggak mau yang kentang resepsinya. Harus yang Dor gitu. Berarti Oke deh. dream wedding lu itu tuh. di wedding gue itu. Oke, itu Bang Rizky. Tolong ya Bang Rizky. Simple saja. Simpel saja. Di gedung dan pakai ada. Simple sekali. Sederhana sekali. Kaget, shock dia. Tan, kalau lu punya kesempatan buat putar waktu dan balik ke sebuah tahun, mau balik ke tahun berapa dan kenapa alasannya? Kembali ke tahun ya. Lu bisa memutar waktu, lu mau balik tahun berapa terus apa alasannya lu balik ke tahun itu? Kayaknya gue pengen balik ke masa-masa gue SMA. Kenapa tuh? Gue ngerasa gue bener-bener punya temen aja di situ. Kayak nggak ada pikiran apapun, kayak ya happy aja sekolah, gue main sama teman-teman gue. Ya, Karena kan kalau dari SD SMP kan gue tuh kayak yang gue pernah bilang, gue tuh kayak nggak dilihat gitu loh sama orang-orang. nggak Pada saat di SMA gue ngerasa ya keluarga gue mereka gitu. Disitulah momen terhappy lu. Terhappy gue, terhappy. Yang terbokap ya. Jangan terbokap pagi dibeliin sarapan. Dan itu alasan lu mau balik tahun itu. Apa ada yang lu merubah gak di tahun itu untuk menentukan lo yang sekarang? Apa ya? Ya paling ini sih. Apa ya, Bus? Apa? Gue paling nggak bisa tau ditanya kayak gitu. Apa yang lu harusnya gue ngelakuin ini tahun itu? Harusnya gue lebih apa ya? Lebih berani. Lebih berani untuk melakukan sesuatu. Betul. Kajian kemarin kayak gitu. Sama ya kayak jihannya. Karena ketakutan menghambat Benar. banyak banget. Gue mau melakukan apapun tuh kayak Banyakan mikir. banyakan mikir, takut gue tuh lebih gede. Iya betul. Gue juga setuju kalau soal takut. Problem. Itu yang bakal lo lakuin. Oke. Mimpi terbesar lo apa? Achievement lo? Mimpi lo yang belum ke-achieve? Gue pengen jadi orang kaya. Orang kaya. Amin ya Allah. Nah ini ya guys, aku jadi orang kaya. Gue juga pengen sih. Achievement life. Lu pengen kaya kayak gimana? Kaya yang Kaya apa? bahagia. Kalau yang menurut gue cukup aja untuk semuanya. Gue pengen punya rumah, pengen punya keluarga yang bahagia. Itu termasuk kaya tuh keluarga bahagia. Iya. Keluarga yang utuh. Pengalaman gue kalau kejadian di materi ya di keluarga. Gak bisa dua-duanya samaan. Barengan gak bisa. Jarang sekali. Gue akan mewujudkannya. Jarang sekali melakukan itu. Bisa kali, Bos. Soalnya ada cerita orang gue kenal susah sama istrinya masing-masing gitu. Pokoknya keluarganya harmonis lah, meskipun susah. Sekarang kaya banget. Tapi keluarganya jadi ini. Terus bisa. Karena untuk mewujudkan kaya itu waktu untuk keluarga nggak ada. Kira miskom, pas segala macam. Kayaknya jangan kaya deh, sederhana deh. Maksudnya Diganti. setiap beli ada deh gitu. Gitu ya. Nggak kesusahan lah, Bus. Itu goals lu. Goals gue. Ada yang Sederhana. signifikan nggak? Lu mau punya apa? Gue pengen punya rumah. Punya rumah. Luas berapa? Gue nggak ngerti luas. Segede ini. Nggak, ini kegedean. Kegedean. Kegedean menurut gue.
Ya yang minimalis aja. Kalau gue pengen rumah segede ini, Segede ini. Ada kolam renang gitu. tapi rumahnya kecil. Ke atas. Halamannya luas. Oh, lu pengen halamannya yang gede. Untuk apa? Merah sapi. Gak ada yang salah. Merah sapi terus berkebun. Oh, lu suka yang kayak gitu? Rumahnya kecil aja. Atau pengen ke kampung? Lah kan bisa bikin rumah segede ini di kampung Susah apa? pengen ke kampung. Emang di kampung nggak bisa bikin segede ini kan? Bisa lebih gede malah, beli aja sawah bangun rumah. Gitu, Itu Bos. kalau lu tanya gue, Lo nanya, lu tanya gue. apa goals lo? Pencapaian Ya, yang apa pengen lo. apa yang gue pengen? Gue pengen lebih tenang aja hidupnya. Emang selama ini gak tenang? Banyak pertanyaan lah, banyak kekhawatiran. Kalau udah tenang, misal Apa sih? kalau tenang nih Tan, gue tau ini mirip-mirip sama lu lah. Kalau tenang itu ketika lu mau sesuatu, tenang ada duit ya. Sama intinya. Itu tenang, mau umroh tenang, ada duitnya tenang, tenang ya. Tenang aja. Ketenangan, ya, ketenangan deh. Ketenangan, bener-bener. Ketenangan. Percuma kalau duit banyak gak tenang Tan. Iya bener sih. Lu orang kaya tapi lu stres, lu gak tenang, cuma ketenangan yang lu cari, peace, Berarti berarti tujuan utamanya harus tenang, Lu jangan harus kaya, tenang. tenang, Harus hidup tenang. tenang, nggak ada cicilan, tenang bisa bayar listrik, tenang bisa bayar sekolah anak, tenang bisa sekolahin sampai anak kuliah, tenang nanti. Tenang aja, tenang aja. Tenang. Ada waktunya nanti. Gitu, itu yang gue mau, tenang. Oh gitu. Udah terakhir apa lagi sih? Closing. Closing. Nih katanya harus ada closing. Closing. Dari keseluruhan cerita hidup yang udah dilewati, apa pesan lu buat kita semua Tan? Aduh, Buat yang nonton. aduh gue nggak bisa banget itu Bus kayak gitu. Pesan. Kata-kata hari hari ini. Kata-kata, aduh nggak bisa gue. Apa ya Bus? Coba dari lo. Dari gue ya. Kalau dari gue ya, pesan-pesan dari cerita gue ya. Menurut gue apa yang gue jalani hidup gue sampai saat ini itu adalah keputusan gue sendiri, tanpa campur tangan orang lain. Kalaupun gue gagal, itu atas keputusan gue sendiri, atas kemauan gue sendiri. Jadi gue gak kecewa. Lo bayangin kalau gue ngelakuin apa yang orang lain mau gue lakuin dan itu gagal, dan itu bukan keputusan gue. Jawabannya 2 kali ya. Cewek parah banget. Bagus. Itu Kata-kata aja dari Abus. Lo ikuti apa kemauan lo yang harus nentuin jalan hidup lo, karena setiap orang jalannya beda-beda. Itu ya dari gue. Udah dari Abus aja. Ya dulu lah. Dari gue. Apa Bus? Gue nggak bisa tahu. Dari cerita lo. Dari cerita gue. Kenapa? Ya dari lu Gert apa? Nah iya kan. Kan lu disuruh happy, ya udah lu kasih tahu apa yang dari laksanakan. Kalau menurut gue adalah ini beda nih dari kalau lo kan apapun keputusannya harus dari lo kan. Kalau dari gue adalah yang gue yang menentukan hidup gue. kalau dari gue adalah lo percaya lo di dunia ini nggak cuma sendiri. Jadi apapun yang lagi lo rasain di dalam diri lo boleh cerita, lo boleh sedih. Jadi nggak harus semuanya dipendam di dalam diri lo sendiri. Jadi pesan dari cerita ini adalah lo harus jauh lebih terbuka sama orang yang lu percayai. Cukup sekian video kali ini. Kalau kalian suka sama konten Busan kali ini, silahkan klik tombol like. Kalau kalian pengen siapa ya next Siapa ya? Busan, Ada yang minta Koko. boleh komen di bawah siapa ya. Terus kalau mau follow Kintan di mana Kintan? Di @_5 kali Kintan. Kenapa sih? Underscore 5 kali. _5 kali. Berarti lu nyobain 1, ada 2, ada 3, ada Kayaknya jelas iya deh, 5. kayak gitu deh. Dika jelas. Gue pengen nama yang simple tapi nggak mau nama panjang gue. Nanti mau Kintan aja gitu. Itu kalau mau follow Kintan ada di sini sampai sampai bertemu. Thank you Kintan udah meluangkan Thank you, waktu di sini. Bos. Sampai Thank you bertemu di video makanannya. selanjutnya sama-sama. Bye.